Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hadirin jamaah Masjidul Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kita lanjutkan kembali kajian kita memasuki hadis yang ke-91. Berkata Mu'adz bin Ta'ala an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana yusalli wa huwa hamil Umamah binta Zainab binti Rasulillah SAW li Abil As bin Rabi bin Abdi Syams. Sesungguhnya Rasulullah SAW dahulu kala salat sambil menggendong Umamah yang merupakan anak Zainab putri Rasulullah dari pernikahan dengan Abil As bin Rabi bin Abdi Syams. Jadi Rasulullah SAW sujud sambil menggendong cucunya, atau sholat sambil menggendong cucunya. Faida sajada wada'aha, ketika sujud beliau meletakkannya di tanah. Wa idza qama hamalaha, ketika berdiri beliau menggendongnya. Tapi langsung kita bahas saja makna ijmali, makna global dari hadis ini. Kata Mu'adz bin Ta'ala, kana Nabi SAW ala janibil kabir, ala janibin kamir minal ataf wal lutfi wal rahmah wal ra'fah, faka'ay yatawaddada ila sigar wal kibar wal agniya wal fuqara, fakana yatawaddadu ila sigar wal kibar wal agniya wal fuqara. Nabi SAW adalah orang yang sangat tinggi rasa kasih sayangnya, kelembutannya, rahmatnya. Dan beliau SAW sangat mencintai anak kecil. Begitu juga tidak memilih, beliau mencintai orang yang lebih tua. Begitu juga orang kaya dan juga orang miskin. Bagi beliau sama saja, beliau mencintainya. Wala adalla ala ahlakil karimati min hamlihi ihda afidatihi wa huwa fis salah. Dan tidak ada yang menunjukkan atas akhlaknya yang sangat karim daripada perbuatannya ketika beliau menggendong salah satu cucunya ketika sedang sholat. Haitsu yaj'aluha ala atifkihi idza qama, yaitu beliau menaruhnya di pundak ketika beliau sedang berdiri. Fa idza raka'a aw sajada wada'aha fil ard, ketika beliau ruku dan sujud, beliau letakkan anak itu ke tanah. Fa fi hada as-simah atau as-samah al-karim tashri'un wa tashilun lil ummati Muhammadiyah. Maka ini semua adalah dalil bentuk toleransi atau kemudahan dari Allah, pensyariatan dan juga kemudahan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini adalah dalil tentang bagaimana Rasulullah SAW sambil sholat, sambil melakukan gerakan-gerakan di luar sholat, seperti menggendong, naruh lagi di tanah, angkat lagi, sehingga kita akan mengambil berbagai macam hukum fikih dari bergerak dalam sholat, sehingga kita tidak kaku atau jumut pada sebagian orang yang nggak mau bergerak sama sekali, sehingga kadang mengganggu, ya, kemudian bisa menzolimi orang lain, ya, atau yang
ekstrim kiri yang terlalu berlebihan, terlalu banyak bergerak, bekang hidung, bekang kumis, pegang jenggot, ya, garuk perut, garuk kening, garuk, semua digaruk-garuk. Setiap sholat ada aja digaruk-garuknya, ya, megang hidung, ngorekta hidung. Ada orang sholat sambil kayak gitu, bersihin gigi, ya, ngunyah-ngunyah. Tapi ini ekstrim kiri, terlalu bermudah-mudahan ketika sholat sambil gerakan-gerakan yang tidak ada keperluan. Baik, barakallahu ikhtilaful ulama. Kita langsung bahas tentang hadis ini. Ya, kata beliau, Aurada Ibnu Daqiqil Aid ta'wilat katsirah ba'idah li hadzal hadis. Ibnu Daqiqil Aid, beliau mendatangkan takwil yang sangat banyak, tafsir yang sangat banyak, yang jauh dari makna hadis ini secara mutlak. Fi syarhi hadzal kitab, dalam kitabnya, ya, min hada wan nasakh. Sebagiannya ada yang mengklaim hadis ini sudah dihapus, tidak berlaku lagi. Wa da'wah khususiyah, ada yang menganggap ini hadis cuma khusus untuk Nabi saja yang boleh gendong, yang lain enggak boleh begendong. Wa da'wah daruriyah, ada yang mengatakan itu cuma darurat. Wa dzalika mimma huwa asqatu ta'wil wa at'afu qila. Dan berbagai macam takwil untuk mentafsirkan hadis gendong bayi ini, gendong anak ini, dengan takwil-takwil yang kata beliau lemah, ya, dan tidak bisa kita jadikan hujjah, ya. Tafsir-tafsir yang mengatakan sudah dihapus kekhususan Nabi Muhammad atau dan sebagainya, ini tidak bisa dicocokkan, tidak bisa dipakai untuk mentakwilkan hadis ini. Maka para sekalian, waqala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan, wa qad ikhtalafal ulama fi ta'wil hadzal hadis. Ulama mereka berbeda pendapat dalam mentafsirkan hadis ini. Walladzi ahwajahum ila dzalika annahu amalun katsir. Dan kata beliau, kalau misalnya kita tertarik untuk melihat tafsir-tafsir mereka tentang hadis ini termasuk amalan yang terlalu repot, ya, terlalu banyak yang harus dilihat. Maka para sekalian subhanahu wa ta'ala, kita lihat perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, ba'da an saqa hadat ta'wilat fa kullu dzalika da'awa batilah mardudah. Imam An-Nawawi mengatakan, setelah melihat berbagai macam takwil di kalangan para ulama, maka kata beliau, itu semua adalah dakwah batilah, adalah klaim-klaim yang batil atau fatwa atau tafsir-tafsir yang kurang tepat dan mardudah dan tertolak. La dalila alaiha, mereka semua mentafsirkannya tanpa dalil. Tabayyana lana hina idzin anna sahih alladhi alaihi al-muhaqqiquna anna misla hadil harakah jaizah fi kulli salah. Dan jelas bagi kita, ya, bahwasanya yang paling benar, yang paling sahih dari para ahli muhakkik, para ulama, sesungguhnya bergerak seperti ini, menggendong anak ketika sholat, itu boleh dalam setiap sholat. Minal imam, baik itu imam, makmum, munfarid, dan juga salat sendiri, semuanya ada gerakan-gerakan yang boleh mereka lakukan. Tidaklah gerakan itu dilarang secara mutlak. Wa anna Nabi SAW fa'ala dzalika li bayani jawas. Dan ketika kita lihat Rasulullah SAW, beliau menggendong bayi, menggendong anak dalam sholat, menunjukkan bolehnya melakukan gerakan-gerakan di luar sholat ketika ada kebutuhan atau hajat. Ya, jadi kata Imam Nawawi, boleh saja bergerak ketika sholat. Itu merupakan hal yang lumrah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan bukan hadis yang dihapus syariatnya, tapi tetap berlaku untuk siapa saja, baik itu imam, makmum, atau sholat sendirian. Kita bisa sholat sambil bergerak kalau ada hajat, syaratnya ada hajat.
Ada hajat tuh, misalnya antum lagi sholat maghrib di hutan digigit nyamuk, ya bergeraklah, ya tepuk-tepuk. Tak mungkin antum biarin aja gigit nyamuk, ya tepuk, tak masalah, karena ada hajat. Itu contohnya saya bilang, ya. Baik, kama kana yas'udu wa yanzilu ala darajatil mimbar liyurihim salatahu. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika sedang sholat, beliau sholat sambil berjalan naik mimbar, ya. Kemudian turut juga dari mimbar, tempat yang tinggi. Kenapa? Karena beliau ingin memperlihatkan bagaimana sholat beliau di hadapan para sahabat. Berarti kan ada hajat nih. Rasulullah SAW ketika sholat, kalau misalnya beliau sholatnya tidak tinggi, nanti tidak kelihatan, maka beliau memberikan contoh, ya, memberikan contoh. Beliau naik ke atas mimbar, kemudian turun lagi dari mimbar. Nah, ini adalah salah satu contoh gerakan sholat yang karena ada hajat. Anda misalnya ngelihat, antum kan sholat biasanya kan menghadap ke tempat sujud, ya. Tapi bisa antum melihat ke imam ketika misalnya imamnya lagi ngapain ini, atau ketika misalnya dia kok lama banget ngelihat sebentar, ya. Itu tidak masalah karena ada hajat, ya, ada hajat untuk melihat imam ketika ada kebutuhan. Wa kama kana yaftahul bab li Aisyah wa huwa fi shalah. Sebagaimana juga beliau ketika sholat pernah membukakan pintu untuk Aisyah. Aisyah ingin masuk rumah, beliau sedang sholat, maka beliau berjalan membuka pintu, kemudian beliau sholat lagi. Nah, ini yang diperhatikan Rasul, ya, tidak darurat, bukan karena kebakaran atau karena ada ular, tapi untuk bukain pintu, maka beliau lanjut sholat. Ila ghairi dzalika minal a'mal allati la tukhillu fis shalah wa yastafadu minha jawazu hadil harakah as-sirah lil hajah. Maka para ikhwas sekalian, dan berbagai macam amalan yang sama sekali tidak membuat sholatnya rusak. Dan kata beliau, dari gerakan-gerakan sholat yang dipraktekkan Rasul di luar sholat ketika ada hajat, menunjukkan faedah kepada kita bolehnya bergerak ketika sholat dengan gerakan yang ringan ketika ada hajat, ketika ada kebutuhan. Nah, ini para sekalian, ya, dalil tentang bolehnya bergerak. Jadi kalau misalnya kita HP kita berdering, matikan HP-nya, ya, jangan sampai nyala terus walaupun gerakannya sampai begini-begini, ya, dan sebagainya. Misalnya kita sholat tiba-tiba terbuka celana kita, ya, ditaikin, ya, nggak mungkin kita biarin saja. Semua gerakan-gerakan ada hajat itu tidak mengapa. Baik, ma yukhadhu minal hadis, apa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, jawazu misli hadil harakah fi salatil faridah wan nafilah. Bolehnya bergerak, ya, di dalam salat, sama saja baik salat fardu maupun salat sunnah, ya, minal imam wal ma'mum, baik imam maupun makmum, wal munfarid walaula bila daruriyah ilaiha, walaupun bukan gerakan yang darurat. Misalnya bukan berarti harus yang darurat saja, misalnya tiba-tiba ada ular kita bergerak, enggak, walaupun bukan darurat, ya, selama itu ada hajat kita bisa bergerak. Ya, suara mic berdenging ketika sholat, ya matikan, ya, matikan mic-nya, ya, dan sebagainya. Wahada qaul muhakkikil ulama. Ini adalah perkataan ulama yang hak, ya, boleh bergerak ketika ada hajat. Yang kedua, jawazu mulasamati wa hamli min tazunnu najasatahu tagliban lil asli wa huwa taharah ala ghalabati dzan. Bolehnya kita menyentuh atau membawa sesuatu
yang punya potensi ada najisnya. Punya potensi, gendong bayi itu punya potensi ada najis. Dia pakai pampers, mungkin dia kencing di situ. Kata beliau, selama kita tahu bahwasanya hukum asalnya dia ini toharoh, suci. Misalnya antum mau sholat ngajak bayi, ya, maka pastikan dulu dia tidak ada kencing di pampersnya, baru dipakai. Nah, kalau misalnya dia sudah bersih di awal, ya, pampersnya bersih, bajunya bersih, tidak ada najis, ya gendong saja untuk sholat. Ya, dan kalau misalnya sudah sholat, maka kita tetap dibolehkan membawanya walaupun ada potensi, kata Syekh. Ya, ada potensi dia kencing di pampersnya itu. Tetapi yang penting kita sudah membawa di awal itu dalam keadaan bersih. Ya, dia tidak ada kencing di badannya, tidak ada ompol dan lain sebagainya. Nah, jadi para ikhwah sekalian demikian kata Syekh, boleh kita menggendong atau memegang sesuatu sambil sholat yang ada potensi najisnya selama kita tahu hukum asalnya dia ini toharoh, suci. Kemudian yang ketiga, tawadu'un Nabi SAW wa lutfu khuluqihi wa rahmatih. Yang ketiga adalah tawaduknya Nabi Muhammad SAW dan betapa lembutnya akhlak beliau dan kasih sayangnya beliau sholat sambil menggendong bayi. Ini juga menjadi contoh bagi kita, ya, bahwasanya Rasulullah SAW, ya, beliau menggendong bayi, ya. Menjadi kita sebagai laki-laki juga nggak masalah sekali-sekali gendong bayi, ya, karena memang biasanya laki-laki nggak kuat, ya, gendong bayi. Lebih kuatlah gendong istri. Lebih kuat gendong istri katanya. Ya, lebih kuatlah gendong beban kehidupan, ya, daripada gendong membawa beban kehidupan, daripada beban bayi. Tapi Rasulullah memberikan contoh kita untuk membawa bayi, menggendongnya. Ini menunjukkan kasih sayang seorang laki-laki. Kalau mau tahu bagaimana laki-laki itu lembut, sayang, penyayang, lihat bagaimana dengan anak kecil. Ya, dia sayang nggak sama anak kecil. Kalau dia misalnya jahat sama anak kecil, ya, kasar, dipukulnya atau dibentaknya, berarti dia agak keras, ya, agak keras, dan itu menunjukkan biasanya secara hukum umum dirinya keras. Ya, tapi kalau dia sama anak kecil sayang, biasanya secara hukum umum kepada sesemua juga dia sayang. Sama cari istri juga kayak gitu. Kalau istrinya senang sama anak-anak, udah dah itu, ya, pasti dia nanti sayang. Tapi dia tidak senang sama anak-anak, ya, berarti, nah, itu dia biasanya kurang lembut dan kasih sayangnya. Baik, Imam Fidrakumullah. Sekarang kita bahas faedah. Qassama ba'dul ulama al-harakah fi shalah ila arba'ati aqsam hasaba istiqra' wa tatabbu' min nususi syari'. Para sebagian ulama membagi gerakan dalam salat menjadi 4 bagian setelah mereka meneliti, ya, dan menyaksikan, meneliti, melihat dari nas-nas syari'. Gerakan-gerakan mana yang bisa membatalkan, gerakan mana yang boleh, gerakan mana justru yang dianjurkan. Al-Qisam al-awwal, model yang pertama dari gerakan dalam salat. Kata beliau, yahrumu wa yubtilu shalah, gerakan yang haram hukumnya dalam salat dan bisa membatalkannya. Apa itu gerakan yang bisa membatalkan salat? Wa huwal katsir al mutawali. Dia adalah gerakan yang banyak bergerak, gerakan-gerakan besar yang banyak bergerak, li ghairi darurah, bukan karena darurat, wa li ghairi maslahatis salah, dan juga tidak ada maslahat. Terlalu banyak gerak. Kalau nggak salah Imam Syafi'i membatasi 3 kali, ya. 3 kali mazhab Syafi'i. 3 kali gerakan sia-sia, nggak ada gunanya, batal sholatnya, ya. Jadi ini gini gitu. Nah, tetapi tentu saja ikhwas sekalian,
Yang maksud gerakan sholat yang batal ini adalah gerakan sholat yang sifatnya itu gerakan sholat yang berat, besar. Ya, mau berapa kali? Sekali juga. Kalau gerakannya besar, tidak ada hajat, bisa jadi ketawa ngakak, ya udah batal sholatnya. Ya, ini gerakan yang udahlah, dia walaupun cuma sekali dia gerakan loncat sini, loncat situ, mundur, sholat. Ini namanya gerakan yang membatalkan sholat. Ya, toleh sana, toleh sini. Ya, ini gerakan yang tidak ada hajat. Ya, kita lihat biasanya kayak gitu anak-anak yang kurang ini. Ada ngeliat ada orang dewasa sudah remaja, sholatnya sambil ini, noleh situ. Sekalian lihat, oh ternyata memang orang soon, ya wajar. Nah ini kalau misalnya kita normal kayak gitu kan aneh, ya. Nah jadi mas sekalian, jadi gerakan yang berat, besar, tanpa ada darurat dan hajat itu membatalkan sholat. Sebenarnya walaupun nggak 3 kali, walaupun cuma sekali. Tapi yang kedua, yakrahu fis shalah wala yubtiluha, gerakan yang makruh dalam sholat tapi tidak membatalkannya. Gerakan yang dia itu makruh tapi tidak membatalkannya. Wa huwal yasir li ghairil hajah, dia adalah gerakan-gerakan ringan tanpa ada kebutuhan. Ya, mimma laisa maslahatus shalah, seperti gerakan yang tidak ada masalah dalam sholat. Kal abas al yasir, berbuat sia-sia. Bithiyab wal badan, dengan bajunya atau badannya, sikit-sikit gini-gini, sikit-sikit gini-gini, sikit-sikit garuk-garuk, ya, sikit-sikit megang jenggot sambil sholat. Ini gerakan-gerakan yang dia yasir, bukan gerakan yang besar, gerakan kecil, ya, gini-gini, gitu-gitulah, ya. Pokoknya dia nganu-nganu bajunya, ngucak-ngucak kancingnya, gitu-gitu sambil sholat, ya. Wa nahwi dzalika, dan semisalnya, li'annahu manafilil khusyu' wal al-matlub. Gerakan ini makruh, tapi dia masih sholat, ya. Dia makruh, tapi tidak batal karena dia menafikan kehusyuan dalam sholat. Orang yang banyak gerak dalam sholat itu biasanya nggak khusyuk. Wala hajah tad'u ilaih, ya, dan juga dia tidak ada hajat untuk bergerak. Kecuali dia gatal, ya, tidak masalah, memang gatal di begaruknya. Ini nggak ada main-main jenggot, main-main kumis, ngucek-ngucek mata, ngorek hidung, tai hidung sambil sholat. Ini semua makruh, ya, selama gerakannya ringan. Ya, gerakannya ringan. Nah ini yang kata Imam Syafi'i, gerakan kayak gini sampai 3 kali batal. Dia nganunya 3 kali lebih, ya, itu batal. Nah ini namanya gerakan yang sifatnya makruh dalam sholat, gerakan-gerakan ringan, bukan gerakan yang berat. Tapi yang ketiga, al-harakatul mubahah wahya sirah lil hajah. Kata beliau, gerakan yang mubah, ya, dan dia adalah gerakan yang dilakukan karena ada hajat, ada kebutuhan. Wala ala hadal qasam huwa makana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu min hamli hadith tiflah. Seperti misalnya yang dilakukan Nabi SAW, beliau sholat sambil menggendong bayi, menggendong anak. Wa tulu'ihi alal mimbar, beliau naik mimbar ketika sholat. Wa nuzulihi minhu halis sholah, halas sholah, begitu juga turun dari mimbar ketika mau sholat. Naik mimbar, turun mimbar untuk mencontohkan ke sahabat. Wa fathihi al-bab li Aisyah, beliau pernah membuka pintu ketika sholat untuk Aisyah. Wa nahu dzalika mimma yaf'aluhu lil hajah wa li bayanil jawaz, dan berbagai macam gerakan yang memang ada kebutuhan dan diperbolehkan. Nah ini adalah gerakan yang disebut gerakan yang mubah, hukumnya boleh-boleh saja, ya, boleh karena ada kebutuhan.
Kemudian berikutnya al-qasam rabi, yang keempat, al-harakatul masyru'ah wa hiya allati yata'allaqu biha maslahatus shalah. Gerakan yang disyariatkan dan dia ada keterkaitan dengan maslahat salat. Kata qaddum lil makanil fadil, seperti pindah ke tempat yang lebih utama, berjalan ke tempat yang lebih utama. Ya, seperti misalnya sutroh kita hilang misalnya. Ya, maka kita bisa berjalan untuk memilih tempat yang lebih utama. Ya, berjalan. Tapi tidak dianjurkan ya kalau jalannya terlalu jauh. Ya, karena nanti bisa bikin fitnah. Jalan sana, jalan sini. Kata orang, apa ini? Salatnya jalan sana dari ujung sana. Yang ini berjalan pindah jalan-jalan dari ujung sana sampai sini berjalannya. Ini pendapat, kalau nggak salah, pendapat yang berjalan untuk ngambil sutra ini pendapatnya Imam Malik. Tidak ada dalil, tapi dia menjelaskan tentang konsekuensi gerak karena ada hajat. Karena ada hajat mencari makan tempat yang lebih afdol. Kemudian waddunu lisudil halal as-sufuf, seperti gerakan ketika kita sedang sholat, tiba-tiba ada saf yang kosong, maka dia maju ke depan. Nah, ini justru gerakan yang disyariatkan, justru hukumnya sunnah. Ya, malah disunahkan kita bergerak. Kalau kita nggak bergerak, justru kita tidak utama, salah. Ya, ada safnya udah hilang di depan, diem aja nggak mau maju, takut dia bergerak, dikiranya sholatnya batal. Justru diamnya antum itu yang tidak sesuai dengan syariat. Au takunul harakah li fi'li mahmud ma'mur bih. Ya, seperti kata beliau, gerakan-gerakan yang terpuji dan diperintahkan, seperti orang yang maju atau mundur ketika sholat fi sholatil khauf, ketika sholat khauf, sholat dalam keadaan perang, itu kan tahu kita ganti-ganti, nanti di depan mundur ke belakang, belakang mundur ke depan. Justru ini diperintahkan, ya. Atau gerakan-gerakan karena ada darurat, ya. Karena kalau dia tidak bergerak, dia akan binasa. Dia diem aja, tahu di depannya ada ular, diem biarlah, ya, mati syahid kata dia. Bergerak dia harus, ya, hindari ular tersebut supaya dia tidak dipatuk. Nah, jadi demikian para waskal subhanahu wa ta'ala. Jadi gerakan-gerakan dalam salat itu tidaklah mutlak dilarang, tapi bisa dilarang kalau bergerak tanpa hajat, tanpa kebutuhan, gerakan yang besar, ya, gerakan yang besar. Kalau gerakan yang ringan, garuk-garuk, nganu rambut, nganu baju, nganu kancing, sambil nganu jenggot, sering kita lihat orang kayak gitu, maka ini gerakan yang makruh. Imam Syafi'i mengatakan gerakan kayak gitu 3 kali batal sholatnya. Ya, ini menunjukkan gak husuk sholatnya. Berkali-kali, kalau dia sekali aja kan mungkin lah khilaf. Kita lagi sholat, ini kita gak sadar, tapi lah ngulang lagi, ini berarti dia tidak awas dalam sholatnya dan berarti tidak khusyuk. Nah, demikian para sekalian subhanahu wa ta'ala, ya, tentang gerakan dalam sholat, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke-92. Hadis ke-92 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "I'tadilu fis sujud." Luruslah dalam sujud kalian. Wala yabsutu ahadukum zira'aihi in bisatal kalbi. Jangan kalian itu ketika sujud membentangkan lengan kalian, ya, seperti membentangnya anjing. Nah, ini ada kaitannya dengan hadis yang lalu, bagaimana Rasulullah SAW ketika sujud beliau dikatakan membukanya sangat lebar sehingga kelihatan putih, ya, ketiaknya, menunjukkan beliau itu pakai baju yang longgar, lengan pendek, longgar, ya, besar,
sehingga kelihatan ketiaknya. Nah, di sini penjelasan lain tentang sholat, bagaimana kalau sholat tidak boleh tangan kita itu dibentangkan seperti anjing, yaitu bagaimana anjing kita lihat sendiri, dia rapat. Anda pernah lihat anjing duduk rapat kemudian ditempelkan ke tanah. Nah, ini sujudnya anjing. Tapi mana ijmali, makna global dari hadis ini? Amara Nabi SAW bil i'tidal fi sujud. Nabi SAW menyuruh kita lurus dalam sujud. Wa dzalika bi an yakuna al musalli ala hayati hasanati fi sujud. Yang demikian itu supaya orang yang salat itu dalam bentuk model yang terbaik dalam sujudnya. Haitsu yaj'alu kafahi alal ard, yaitu ya menjadikan ketika sujud beliau lengannya ada di tanah, wa yarfa'u zira'aihi, sambil mengangkat zira'nya, ya beliau meletakkan telapak tangannya di tanah sambil mengangkat sikunya, siku ya bukan lengan, lengan sama siku sama ada, siku zira'aihi, wa yujafihi ma'an janbihi aw janbaihi, kemudian menjauhkan sikunya itu dari perutnya, jadi dibuka lebar, terutama kalau kita misalnya sholatnya adalah sendirian, dilebarkan. Lianna hadil hal unwanun nasyad wa ragbah al-matlubain fis salah, karena sujud dengan posisi dilebarkan siku dan tidak ditempelkan ke tanah ini menunjukkan alamat semangatnya dalam sholat, ya, semangat dan ingin benar-benar fokus memperhatikan bagusnya sholatnya. Ya, kalau misalnya orang yang sholatnya tidak seperti itu, biasanya orang yang sholatnya males, ya sholatnya nggak semangat, ya kayak anak-anak kecil biasanya sholat kayak gitu, karena memang dia sholatnya renyek dak renyek. Yang namanya anak kecil wajar, ya kalau udah besar kayak gitu, SMP, SMA, sering kita lihat anak-anak yang males sholat itu, yang SMP, SMA, saja sholat kayak gitu tangannya, ya. Nah ini para ikhwan sekalian, wali anna hadil hay'ah hasanah numakkinu a'dha'us sujud kullaha minal akhdhi bihadhiha minal ibadat. Karena model sujud seperti ini tidak menempelkannya ke tanah kemudian dijauhkan dari perut, itu memungkinkan setiap anggota sujud mendapatkan haknya dalam ibadah semuanya, baik dari wajahnya, lapak tangannya, sikunya, lututnya, kemudian kakinya, kalau seandainya dia seperti itu. Nah, makanya ketika kaki juga kita usahakan jari-jarinya menghadap ke kiblat. Serius, kalau tidak serius kan jarinya dianunya ke belakang, diarahinnya, ya, karena nggak renyek tadi. Jadi memang seperti itu kalau orang serius, kata Syekh. Kemudian wanaha an basti dhira'aihi fi sujud. Rasulullah melarang kita untuk membentangkan siku kita dalam sujud, yaitu kita bentangkan dalam artian kita panjangkan, ya, kita panjangkan sambil kita tempelkan dalam sujud. Li'annahu dalil al-kasal wal malal. Ini dalil tentang, ini menunjukkan yang sebetulnya malas dan tidak renyek salat. Wa fihi tashbihu afdalul halal ibadah bihali akhassi hayawanat. Kata beliau, model seperti ini merupakan tasyabbuh, di mana menirukan sebuah ibadah yang paling bagus, salat, malah meniru
gaya sujudnya makhluk yang paling jelek, yaitu anjing. Maksudnya makhluk najis, ya, jelek gerakannya. Padahal kita sedang sujud, kita mulia sujudnya, dalam gerakan salat yang bagus, malah ngikutin gaya anjing. Ketika sujud, tangannya didekatkan, dipanjangin ke depan, kemudian ditempelin ke tanah. Males, kayak anjing, ya. Kemudian wahwa tasbihu bimala yalik. Maka yang seperti ini merupakan tasbih atau meniru kepada suatu hewan yang tidak layak untuk ditiru dalam gerakannya. Nah, jadi demikian alasannya kenapa dilarang sholat yang seperti itu. Taibafidharkumullah, ma yukhadhu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, masyru'iyatul i'tidal fi sujud alal hayatil masyru'ah. Disyariatkan untuk lurus dalam sujud, ya, lurus, posisi bagus, lurus dalam bentuk yang disyariatkan, ya. Coba salah satu ikhwan bisa jadi relawan untuk nyontohin sujud yang bagus itu kayak gimana, silakan. Siapa tahu, silakan, siapa mau jadi relawannya sujud yang bagus. Ya, silakan Pak. Ya, seperti itu. Nah, jadi posisi sujud itu nggak mesti harus terlalu, coba Pak, lagi Pak, afan ya Pak ya, capek mungkin antum. Coba nurunin darah tinggi katanya. Nggak terlalu, coba nggak usah terlalu maju banget, coba maju banget Pak. Ada orang maju badan, maju lagi katanya. Ya, nggak usah kayak gini, capek dia. Ya, coba mundur Pak. Nah, sujudlah dengan posisi yang paling nyaman aja. Tidak usah yang jauh-jauh hingga, ya, yang jauh-jauh. Ya, nah tangannya kayak gitu. Iya, tangannya seperti sudah benar. Oh, yang salah seperti itu. Ya, seperti itu salah. Yaitu kita seperti anjing. Tapi barakallahu fiik Pak. Ya, syukran Pak. Nah ini ya contohnya sujud yang sesuai dengan syariat. Kemudian yang kedua, an-nahyu an basti zira'aihi fi sujud li'annahu dalil kasal wa fihi tasbihuhu bi julusil kalb fa inna tasbihu bil asya' khasisah yad'u ila tarki fi shalah. Larangan untuk menempelkan siku ke tanah ketika sujud, karena ini menunjukkan malas tadi dan merupakan tasyabuh cara duduknya anjing, ya, dan meniru gerakan yang jelek seperti itu mengarahkan kita untuk meninggalkan sholat, untuk kita tinggalkan supaya kita jangan melakukan seperti itu di dalam sholat. Kemudian ketiga, yuhadu minhu aidan karahatul musyabihah hal yawanan khususan fi hali ada'il ibadat. Dan juga kata beliau, tidak hanya itu saja, ya, kita juga dilarang atau dimakruhkan untuk meniru berbagai macam gerakan hewan dalam berbagai macam ibadah. Dalam beberapa hal kita dilarang dalam ibadah-ibadah niru-niru gerakan hewan, ya. Jadi tidak cuma sholat saja, beberapa ibadah kita dilarang untuk meniru gerakan-gerakan hewan, ya, agar kita tidak sama dengan mereka. Kemudian kata beliau, waradal amru minasyari' bi mukhalafatil hayawan al khasisah wa syarifah fi hayatis salah. Kata beliau, datang berbagai macam perintah dari syariat supaya kita menyelisihi gerakan-gerakan hewan, ya, di dalam sholat kita. Seperti kata beliau, kita dilarang untuk menoleh seperti menolehnya serigala, ada dalilnya. Kemudian dilarang untuk duduk seperti duduknya hewan buas, mirip kayak tadi, kayak harimau tadi, ya, kayak anjing tadi. Kemudian dilarang ik'a, duduk seperti duduknya anjing,
Ya, kayak tadi duduknya anjing, atau ik'a, duduk ik'a seperti duduknya anjing. Anjing duduknya kayak gimana? Oh. Gimana cara anjing duduk? Anjing duduk itu kakinya ik'a, ya, berselonjor. Nah, ini dilarang dalam sholat. Kemudian dilarang untuk nafar al-gharab wa isyara bi aidi ka'atnabil khail wa syams. Begitu juga dilarang untuk meniru gerakan-gerakan, ya, seperti gerakan kuda, ya, di dalam sholat. Kemudian dilarang untuk buruk kaburukil jamal, dilarang menderum seperti menderumnya onta, seperti sujud tidak boleh sujudnya seperti onta. Adapun duluan lutut atau tangan yang duluan, ini khilaf, ya, bisa karena mereka berselisih pendapat juga masalah ini, ya, karena dalil-dalilnya saling didoifkan satu dengan yang lain, sehingga khilaf mana yang duluan. Jadi tidak sampai pada kesimpulan mana yang mudah bagi antum. Akan tetapi dilarang menderumnya onta, dalam artian ketika sujud itu gerebek kayak onta, itu kedebuk kayak gitu, ya, jadi kayak orang duren jatuh. Ada kan orang sujud kayak gitu. Nah, itu yang dilarang, model gerasak gerusuk ketika sujud. Nah, itu seperti onta. Onta itu kalau dia mau menderum, gedebuk badan karena badannya besar. Nah, ini kita dilarang seperti menderumnya onta. Adapun mau lutut atau tangan, ini memang bisa kita lihat mana pendapat yang paling kuat, walaupun semuanya saling menguatkan masing-masing. Wa ghairi dzalika mimma naha anhu asyari min musyabahatil hayawanat, dan larangan, segala macam larangan untuk meniru gerakan hewan dalam sholat. Li'anna sholah munajah lillah, karena sholat adalah bentuk munajat kepada Allah. Fayambagi antakuna ala ahsani hay'ah wa afdali sifah. Oleh karena jangan sampai ketika kita sholat kita meniru gerakan-gerakan hewan, padahal sholat adalah bentuk munajat, merupakan bentuk gerakan yang paling baik, paling afdal, paling indah dari berbagai macam gerakan. Jadi jangan sampai meniru hewan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya dapat disampaikan. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.